So angeless, so precious, I see desire in all my life when you are guarding Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, kita akan mencoba melihat bacaan kita. Bacaan yang diberikan pada saya yaitu dari Roma 12. Mari kita lihat Roma 12. Nah, Roma 12 ayatnya ayat 5. Berbunyi demikian, demikian juga kita walaupun banyak adalah satu tubuh di dalam Kristus dan kita masing-masing adalah anggotanya yang seorang terhadap yang lain. Bapak Ibu, kalau kita mencoba membedah kitab Roma, rupanya di dalam surat Paulus selalu ada dua isi. Yang pertama yaitu tentang doktrin, ajaran, dogma, ada sesuatu yang mau disampaikan. Itu. Dan yang kedua adalah praktis sehari-hari seperti apa. Juga di dalam surat Roma, kalau kita mau membedahnya ini juga ada dua bagian. Doktrinnya di mana? Doktrinnya mulai pasal 1 sampai dengan pasal 10 itu adalah doktrin, ajaran gitu. Dogma yang mau disampaikan. Lalu prinsip etisnya di mana? Perilaku hidup sehari-hari yang harus dilakukan mulai Roma 12 sampai dengan Roma yang ke-16 itu bagian yang kedua itu merupakan bagian praktis sehari-hari. Kita coba lihat teks itu dulu. Nah, inti dari kitab Roma, doktrinnya itu seperti lagu yang dinyanyikan tadi. Ada di mana Roma 10 ayat 9. Mari kita coba lihat. Roma 10 ayat yang ke-9, Bapak Ibu. Nah, adakah sukarelawan yang akan membaca Roma 10 ayat 9? Silakan. Roma Roma 10, 10 ayat 9. Roma Ya. 10 ayat 9. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Engkau akan diselamatkan melalui iman. Iman ada di mana? Dari percaya. Iman mulai dari sebuah kepercayaan. Percayaan tentang apa? Yesus sebagai Tuhan. Yesus yang telah dibangkitkan dari kematian. Dia menjadi Tuhan. Itu. Dari mana kita mengakui iman? Dari mulut. Lalu mulut bukan hanya sekedar berkata-kata, tetapi itu adalah pancaran dari hati. Lalu apa yang ada dari hati kita wujudkan dalam perilaku sehari-hari itu. Nah, kalau dilihat berikutnya, Lewi boleh menolong slide-nya. Nah, maka bacaan kita khususnya Roma 12 ini itu mau mengajak sebuah ajakan personal, ajakan kepada perseorangan, kepada Anda dan saya. Mengapa? Karena jemaat atau orang Kristen pada waktu itu hidup di kalangan orang-orang Yunani itu. Nah, lalu yang menarik di sini, ajakan kepada setiap personal. Mengapa hidup di kalangan orang Yunani? Karena ada pola pemikiran. Pola pemikiran yang mau memisahkan antara tubuh dengan roh. Nah, tubuh dengan roh. Tubuh lebih rendah. Badan kita lebih rendah. Aktivitas tubuh lebih rendah. Aktivitas rohani lebih tinggi. Inilah yang digambarkan dalam kehidupan orang Yunani yang memisahkan tubuh dengan roh. Contohnya, ini boleh dijawab, saudara-saudara, apakah sudah makan malam hari ini? Belum, Sudah Pak. makan malam? Hah? Sudah? Saya Ada belum. yang sudah? Sudah, Ada Pak. yang belum. Ada yang belum, ada yang sudah. Makan kegiatan jasmani. Makan penting nggak? Penting. Penting. Makan kegiatan jasmani penting karena makan kita bisa sehat, kita bisa di tengah-tengah cuaca yang jelek, kita mendapatkan asupan protein. Jadi sebetulnya yang kebutuhan tubuh bukan lebih rendah,
daripada kebutuhan rohani. Tapi kebutuhan tubuh itu menyatu karena manusia itu terdiri dari tubuh dan juga dari roh itu. Dan itu yang kemudian orang Yunani seringkali memisahkan itu. Nah, apakah malam nanti atau semalam ada yang tidur cukup? Tidur penting nggak? Mari kita coba bandingkan ya. Ini kegiatan rohani, kegiatan jasmani, ini kegiatan rohani gitu ya. Mana yang penting gitu ya. Nah, apakah tidur cukup itu penting? Penting. 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 Kurang tidur, besok juga enggak fisik nggak seger, untuk konsentrasi kerja nggak enak. Jadi jangan memisahkan yang jasmani itu lebih rendah, yang rohani lebih tinggi. Ayo berdoa penting nggak? Penting banget. Oh, penting banget. Baca firman, tadi Sama. makan, sekarang kan baca firman. Penting banget, Pak. Penting banget. Rohani dan jasmani itu dua kesatuan yang memang ada pada manusia itu. Nah, sehingga karena kita punya dua-duanya, jangan yang satu ditempatkan lebih rendah, kurang penting, yang satu lebih penting, paling tinggi, paling penting itu. Itulah yang terjadi. Sehingga Paulus mau mengajarkan kita Roma 12 1 sampai 2. Yuk kita baca. Roma 12 1 sampai 2. Karena itu, saudara-saudara, oleh kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya apa? Kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Jangan menjadi serupa dengan dunia ini, ayat 2, tapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan mana kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan pada Allah, dan yang sempurna. Rohani, eh, jasmani, spiritual, sehari-hari, dua sisi itu ada pada manusia, ada pada kita, dan itu dikembangkan secara utuh. Itu yang mau ditekankan, sehingga mempersembahkan tubuh sebagai satuan, satu kesatuan antara apa? Altar dengan pasar. Altar adalah gereja, ibadah, bersekutu. Tapi setelah bersekutu ngapain? Masuk dalam hidup sehari-hari, pasar, kantor, sekolah, tempat kerja kita, keluarga kita, itu. Sehingga di situ yang rohani harusnya seperti bengkel. Kalau Bapak Ibu milih bengkel, kira-kira milih bengkel yang apa? Yang gede, atau bengkel yang bisa memperbaiki dengan baik sehingga keluar dari bengkel mobil semuanya itu lancar. Mana yang dipilih? Yang gede atau yang bisa membuat mobil itu menjadi lebih baik, lebih lancar, lebih nyaman? Yang lebih nyaman, lebih baik. Yang lebih nyaman, walaupun bengkelnya kecil, ibadah itu ya seperti itu. Kerohanian itu mengisi, sehingga ketika kita sudah di-charge, kita sudah diisi, nah seperti mobil, nah kembali ke kehidupan sehari-hari di mana di jalan raya, di pasar. Nah, altar dan pasar adalah satu. Itulah ajakan personal. Jadi ajakan personal untuk menghidupi keseluruhan diri kita. Sehingga istilah worship itu adalah ucapan selamat beribadah. Mestinya bukan di awal ibadah, selamat berbakti, saudara-saudara. Mestinya ketika kita nutup nanti, selamat berbakti, karena kita akan melanjutkan kehidupan kita di mana? Hidup sehari-hari. Altar, pasar. Altar, gereja, tempat berkarya kita. Persekutuan, keluarnya mana? Ke tempat hidup sehari-hari, kembali ke tengah keluarga, rumah kita, dan itu menghidupi, sehingga worship itu seperti sebuah bengkel untuk mencas kehidupan kita. Itu yang terjadi, sehingga di situ kita keluar dari situ ada sebuah perubahan. Itulah ajakan personal. Lalu ajakan personal
Ini kalau dilanjutkan ayat-ayat kita, terutama ayat 5 nanti, 12 ayat 5, lalu diteruskan ayat 9 sampai ke 21, itu artinya ajakan personal, lalu personal ini diminta menghidupi sebuah komunal. Keluarga kan dimulai dari situ. Dari siapa? Saya. Lalu dari saya, kemudian bersama-sama dengan orang lain. Itu keluarga. Personal yang akan terus memperbaharui sebuah komunal. Itu. Apa yang mau digambarkan di sini? Dua hal. Hidup dalam kasih, terus sebarkan cinta kasih. Itu. Ayat 9, lalah kasih itu tulus ikhlas, bencilah yang jahat, berpautlah pada yang baik, hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara dan saling mendahului memberi hormat. Bukankah itu kita menghidupi sebuah komunalitas, sebuah persekutuan? Itu yang digambarkan. Jadi sangat indah. Rasul Paulus dalam surat Roma ini mau mengajak kita dua hal, ajakan personal. Dari personal ini, ayo kita bangun sebuah komunal. Itu. Lanjut gambarannya. Nah, ajakan personal dan komunal dalam membangun komunitas. Komunitas macam-macam, tapi kali ini kita memfokuskan pada keluarga. Mari, rupanya ada 4M itu. Kalau kita coba ringkas gitu ya. Nah, membangun komunitas keluarga itu dimulai dari apa? M yang pertama mencari. Jadi selama kehidupan kita ada fasenya mencari. Yang dicari apa? Kalau saya ditanya, yang dicari selembar kertas. Benar atau enggak itu? Selembar kertas artinya apa? Saya sekolah. Sekolah berapa tahun? Ya mulai sekolah dasar. Dapat apa? Kertas. Namanya apa? Ijazah. Lanjut SMP, SMA, dapat apa? Kertas. Wisuda dapat apa? Dapat kertas. Kertas ini untuk melamar kerja, bukan? Lalu begitu kita kerja, dapat kertas juga, gitu kan? Nah, itulah mencari. Tapi mencari, bisa mencari yang terbaik, sekolah yang terbaik, anak kita dicarikan pendidikan yang baik, fasilitas yang terbaik. Itulah fase mencari. Saat ini sedang mencari, mencari. Mencari apa? Mengejar karier, mengejar masa depan, mengejar kehidupan yang lebih baik. Oke. Mencari akan selesai nggak kira-kira fase pertama ini? Kapan selesainya mencari sih? Boleh dijawab dong. Kapan selesai masa mencari? Seumur hidup. Umur hidup nggak selesai. Seumur hidup. Benar, benar. Dan tidak akan pernah selesai. Selesai ini, ayo cari lagi, tambah ini lagi, keterampilan lagi, ini lagi. Cari makan juga tidak pernah selesai. Ada yang baru, ada yang baru. Coba lagi, icip-icip lagi, ini lagi, ini lagi. Itulah fase mencari. Tapi fase yang kedua adalah mengumpulkan. Karena mengumpulkan secara sosial itu tanda sukses kita, tanda upah kita. Tanda kita, ya keringat kita, apa yang kita hasilkan selama ini, itulah mengumpulkan. Dari yang dicari melalui pekerjaan, ngumpulin rupiah. Dari rupiah, ngumpulin lagi, ngumpulin tabungan, deposito, ngumpulin rumah, dan sebagainya. Fase mengumpulkan. Fase mengumpulkan sampai kapan? Kalau orang tidak selesai di sini, dia terus mengumpulkan, mengumpulkan, dan mengumpulkan. Sehingga membangun komunitas keluarga lebih pada mencari dan mengumpulkan. Nah, belum selesai ini. Masih kurang ini. Sehingga ajakan berikutnya harusnya sampai pada menikmati. Menikmati dan mensyukuri. Kalau mau ditanya saya menikmati dan mensyukuri seperti apa? Saya diajar oleh ayat oleh Pengkhotbah 8. Mari kita lihat ya Pengkhotbah 8. Kita coba
membandingkan, inilah sebetulnya ajakan komunal, membangun komunitas keluarga, itu dimulai dari sini. Saya tertarik banget dengan pengkhotbah eh, pengkhotbah 9 rupanya ya. Pengkhotbah 9 ayat 7 sampai 10. Mari kita lihat. Kalau bisa menikmati dan mensyukuri ini, saya pikir itu membangun sebuah komunitas keluarga ada di sini. Ayo, makan rotimu dengan sukacita dan minum anggurmu dengan hati yang gembira, karena Allah sudah lama berkenan pada perbuatanmu. Mulai dari mana meja makan? Mulai dari mana menikmati makanan? Itulah sebuah komunitas, kan? Komunitas di dalam keluarga. Apakah bisa menikmati makanan dengan jenak? Pagi-pagi sudah diburu dengan waktu, anak dengan waktu, suami dengan waktu, istri dengan waktu, harus ini, harus itu. Bisakah kita menikmati makanan yang kita makan? Itulah menikmati. Nah, menikmati. Digambarkan di sini, hendaklah selalu putih pakaianmu. Dan jangan tidak ada minyak di atas kepalamu, kepala kita awut-awutan. Hendaklah putih pakaianmu. Putih itu dulu adalah simbol pakaian pesta. Karena dulu belum ada pemutih, jadi pakaian putih dipakai hanya untuk hari-hari khusus. Hendaklah hari khusus yang apa penuh dengan sukacita. Apakah di situ ada sebuah sukacita di dalam menikmati hari, putih pakaianmu, dengan ada minyak di dalam apa rambutmu di situ, itu yang menarik. Menikmati dan mensyukuri berikutnya di sini di ayat 9. Nikmati hidup dengan orang yang kau kasihi seumur hidup. Itulah sebuah karunia Allah. Membangun komunitas keluarga dimulai dari sini. Sampai pada ayat 10. Apa yang bisa dikerjakan? Ayo kerjakan. Jangan nanti. Ayo kerjakan. Kerjakan dengan maksimal. Sehingga hasilnya maksimal. Itulah ajakan personal sekaligus ajakan komunal untuk membangun sebuah komunitas keluarga. Akibatnya apa? Akibatnya apa yang akan tertanam di dalam diri anak-anak ketika mereka juga bisa merasakan kehidupan yang nomor 3 ini, menikmati dan mensyukuri. Anak-anak juga akan merasakan itu. Dan itu akan merupakan kenangan indah yang diwariskan. Kenangan indah ternyata bukan hanya harta warisan yang berharga, tetapi kenangan indah ketika kita bisa mewariskan yang namanya sebuah nilai-nilai gitu. Nah, berikutnya, slide berikutnya. Nah, karena itu nilai apa yang ada pada kita? Nilai apa yang ada pada keluarga kita? Apakah sekedar survive? Kalau survive berarti disitulah kita mencari, mengumpulkan, mencari, mengumpulkan, mencari, mengumpulkan. Itu sebagai sebuah nilai utama. Tapi apakah ada nilai lain selain survive? Ada kasih. Kasih yang dihidupi. Kasih yang terus ditumbuhkan. Itulah. Maka justru disitulah ketika ada krisis, tidak down, tidak panik, tapi hadapi bersama-sama dengan saling menopang. Itu membangun sebuah komunitas keluarga. Nah, selanjutnya, slide berikutnya. Nah, berikutnya, Bapak Ibu, saya ingin melanjutkan sedikit. Jemaat Roma itu, kalau dilihat berikutnya, itu di ayat-ayat berikutnya, di pasal berikutnya maksud saya, bukan. Nah, justru di 14, 15, pasal 14, 15 itu mau menggambarkan ada eh, empat, empat fase sebuah jemaat. Nanti kita coba aplikasikan untuk keluarga. Pertama, jemaat Roma itu jemaat yang homogen. Siapa toh anggotanya? Orang-orang Yahudi, Yahudi diaspora yang percaya.
Jadi karena homogen di situ, satu level, satu budaya, masih enak enggak? Enak, gitu kan. Ada perbedaan enggak? Enggak, karena sama-sama homogen. Fase kedua itu datang orang-orang Yunani yang percaya. Nah, orang-orang yang Yunani percaya menggabungkan diri sehingga jemaatnya jadi heterogen. Yunani plus Yahudi yang percaya. Lalu fase ketiga. Nah, fase ketiga ada masanya pada waktu itu. Nah, ada sebuah keributan di kampung Yahudi. Nah, lalu pada waktu itu menimbulkan sebuah keributan. Lalu sampai pada waktu itu diusir oleh pemerintah Roma, orang Yahudinya. Gitu, diusir keluar. Nah, jemaahnya tinggal siapa? Tinggal orang Yunani itu. Nah, sehingga di sini ayatnya jangan menghakimi saudaramu seiman. Nanti kita lihat beberapa poinnya ya, tapi bagi saya ini sesuatu yang sangat-sangat menarik. Lalu setelah jemaat Yahudi itu terusir sementara waktu, lalu mereka boleh kembali lagi bergabung. Nah, ceritanya di sini ketika mereka bergabung rupanya, nah justru disinilah mereka punya apa? Punya alas kebenaran masing-masing untuk saling menilai gitu. Nah, orang Yahudi tentu saja dengan kebenaran Tauratnya lebih legali. Orang Yunani yang dipegang bukan pada Tauratnya, tapi pada perspektif yang lebih lain lagi tadi rohani dan jasmani gitu kan. Jadi lebih longgar. Jadi saling menghakimi berdasarkan kebenaran masing-masing. Kalau menghakimi melihat orang dari ini misalnya saya punya kursi, saya berdiri di atas kursi, lalu Pak Embo berdiri di atas kursi ya, kursi itu landasannya, lalu saling menilai gitu, apa kira-kira cocok? Enggak. Masing-masing punya persepsi, punya kebenaran masing-masing untuk menilai. Nah, karena mau saling menilai di situ, maka terjadi di sini saling menghakimi ini. Nah, ini ya. Misalnya pasal 14 ayat 1, terimalah orang yang tanpa memperdebatkan pendapatnya. Yang seorang yakin bahwa ia boleh makan jenis makanan. Nah, ini orang Yunani kan, bebas. Orang Yahudi jangan, jangan. Ada turahnya kebenaran masing-masing. Paulus dalam suratnya 14, 15 ini, ayo lepaskan kebenaran masing-masing. Landasannya sekarang diganti landasan yang sama. Pak Embo tidak berdiri di atas kursinya sana, melihat saya di sini. Saya tidak berdiri di sini dengan kursinya saya, lalu saya akan melihat Pak Embo. Turun, turun, turun. Butuh kerendahan diri? Butuh. Terus diganti dasar yang sama. Dasar yang sama apa? Kebenaran Tuhan, kebenaran firman Tuhan. Sehingga tidak lagi saling menghakimi, tidak lagi saling menyudutkan sesuatu yang berbeda, tapi apa yang menjadi kehendak Tuhan. Tiga model jemaat. Mari kita lihat di dalam membangun sebuah komunitas atau membangun sebuah keluarga. Bukankah kita dari keluarga masing-masing, saya dengan tradisi saya, istri saya dengan tradisi saya, Pak Embo dengan tradisinya, kebiasaannya, istri juga sama, misalnya Pak Lewi juga sama gitu ya, istrinya juga sama. Lalu ketika masing-masing itu saling berdiri, saling hidup bersama, lalu saling meneropong, saling melihat dengan kebenaran masing-masing di mana ketemunya. Ketemu nggak? Nggak kan? Ini turun dari kursi itu. Pakai landasan yang sama. Bukankah sebuah pernikahan juga sama? Lepaskan tradisi-tradisi itu, tapi berdasarkan kebenaran Tuhan, firman Tuhan, petunjuknya, disitulah kita berdiri, kita saling membangun. Lanjut Pak Lewi, slide-nya. Nah,
Bagi saya, keluarga itu tempat menghidupi cinta Allah gitu. Jadi turun dari posisi masing-masing. Nah, menghidupi cinta Allah. Lalu kalau begitu dengan landasan yang sama, saya tertarik dengan Allah bekerja merangkul dunia dengan tangannya. Allah bekerja dengan dua tangannya merangkul dunia. Ini adalah apa pandangan dari yang namanya gereja Irenaeus itu. Allah merangkul dengan cintanya. Dua tangannya merangkul dunia. Nah, saya mau menggambarkan dalam keluarga juga sama, ada dua tangan. Dua tangan yang dipersatukan Allah. Dua tangan ini ada di dalam keluarga, menaungi sebuah keluarga. Nah, dua tangan itu tangan siapa? Saya mau mengatakan satu tangan seorang bapak. Tangan yang lain, tangan seorang ibu. Dua tangan yang merangkul. Merangkul. Kalau Allah merangkul dunia, kita cukup merangkul keluarga. Tangan yang satu, tangan ayah, adalah tangan yang mendukung, membuat berani. Ah, kamu bisa, bukankah itu? Tangan yang satu, tangan seorang ibu. Tangan yang memeluk, menghibur, meneguhkan, menguatkan. Lengkap sudah jikalau dua tangan itu merangkul. Merangkul dunia kecil yang namanya keluarga. Sehingga di situ kita bisa bertumbuh dalam cinta. Bukankah di situ kita lihat juga pandangan yang berkembang yaitu ketika ada sosok mendukung, membuat berani dengan yang memeluk, menghibur. Bukankah itu menjadi pribadi yang lebih lengkap karena ada dua tangan? Bayangkan kalau itu tangan yang satu tidak ada. Tangan yang satu misalnya kosong. Siapa yang akan menggantikan kosong? Hanya satu sisi. Itu komunalitas dalam keluarga. Dimulai dengan dua tangan seperti itu. Dasarnya di mana? Saya menggambarkan yang di Roma 12 tadi. Nasihat untuk menjabarkan kasih, cinta kasih yang ada secara konkret. Mari kita lanjutkan. Boleh slide-nya? Iya, keluarga memainkan peranan penting dalam perkembangan diri anak dengan dua tangan yang merangkul tadi. Nah, lingkungan keluarga yang penuh kasih dan mendukung bisa menjadi dasar yang kuat membangun rasa aman, tapi juga percaya diri, tapi juga membangun harga diri anak. Keluarga dengan dukungan emosional dua tangan tadi membuat mereka bisa mengatasi ketidakpastian yang mungkin dihadapi di dunia luar sana. Cukup itu dua tangan yang merangkul itu. Tapi dia siap untuk dilepas. Dilepas kemana? Dilepas ke luar, ke dunianya mereka, dunia remaja dan sebagainya. Justru disitulah peran keluarga. Lanjut, Pak Lewi. Nah, ini tiga tingkatan ya. Tiga tingkatan, saya memakai bahasa Latin ya. Komunalitas. Itu ada tiga tingkatan, kita ada yang di mana itu. Jadi pertama, dan unus itu. Dan unus itu, itu bersama-sama, unus itu dengan. Kita bisa bersama dengan orang yang kita kasih karena apa? Ada ikatan cinta itu. Cinta yang merekat itu. Itulah unus. Tapi apa cukup hanya cinta yang merekat? Tidak. Tapi harus dikembangkan yang kedua. Plus unir. Unir itu membuat satu. Saya merasa bagian dari mereka. Ini. Nah, justru inilah unir. Tidak cukup hanya dan unus. Tidak cukup hanya cinta yang merekat itu.
cum unire di situ. Nah, cum unire bagaimana membuat barometer kehidupan kita. Jangan-jangan kita lihat itu di meja makan. Tempat membangun persekutuan, mengakrabkan bagi rasa, mendengar cerita, tanda keakraban keluarga. Jadi meja makan dapat juga menunjuk ketegangan di antara keluarga. Kalau saling mendiamkan, keadaannya menegangkan, jadi neraka yang tidak dikehendaki. Bersyukur jika meja makan, tempat makanan tersaji, di situ juga ada cinta, mensyukuri kedekatan, persahabatan, satuan dalam cinta kita. Unir. Ya, gimana saya merasa satu, kalau tidak ada itu, rasanya aku kurang. Kalau tidak ada itu, rasanya aku ada sesuatu yang kurang lah, gitu. Nah, kalau kita bisa membuat yang semacam itu, justru disitulah kita akan merasakan kedekatan. Nah, paling akhir, munir. Bukan hanya merasa satu kedekatan, ada yang kurang, tapi saya bisa saling meneguhkan, menopang, menguatkan, jadi lengan-lengan. Lengan-lengan tempat bersandar, menjadi tangan-tangan yang menopang, justru disitulah tingkat komunalitas itu makin lama makin tinggi. Pertanyaan saya, kita ada di mana? Baru dan unus? Atau sudah sampai dan unire? Atau sampai dan munire? Munire. Itu sesuatu yang diidealkan, yang lemah ditopang, bukan disingkirkan, tidak merasa disalahkan, tetapi kita merasa didukung. Justru itulah 3 tingkatan komunitas yang harus kita isi. Tidak cukup berhenti di level yang pertama. Lanjut. Nah, kalau begitu, mari kita cek. Kalau ada 3 tingkatan itu. Nah, ngeceknya itu justru sangat-sangat sederhana. Nikmati anugerah Tuhan lewat orang-orang yang Tuhan hadirkan di sisi kita. Nah, kalau barometer itu di meja makan, kebersamaan, saling mendengar cerita, tanda keakraban. Nikmati momen-momen itu. Apa yang paling menyenangkan dari momen itu? Nah, maka yang ketiga, syukuri setiap detiknya dengan meneguhkan, menopang, dan memperkuat. Lanjut, itu hanya praktisnya aja. Nah, saya kembali ke bacaan kita. Itu yang ada di kitab Khotbah tadi yang sudah kita baca. Nah, jadi praktiknya seperti apa kalau kita mau coba kembangkan? Nah, di situ good enjoyment, makan dengan sukacita, good feeling, bukan hanya sukacita, pakaian putih, pakaian pesta kegembiraan, good relationship, menikmati dengan pasangan, dan akhirnya good working. Kita akan bekerja dengan baik. Itu. Nah, 4 tingkatan ini yang di kitab Pengkhotbah yang tadi kita baca, itu yang bisa kita hidupi, bisa kita isi. Berikutnya, nah, menikah berjalan menjadi sahabat yang saling menyahabati. Kalau kita mau mencoba melihat Munire tadi, yang mau mendengar keluh kesah setiap masalah kita, yang mau turut merasakan apa yang kita rasa, yang mau berbagi beban antara kesedihan dan kegembiraan dalam tangis bersama, yang hadir sebagai belahan jiwa di samping itu. Nah, karena berkeluarga adalah menemukan orang yang tidak sama. Engkau tahu ia tidak sempurna, dan ia pun tahu kamu juga bukan yang sempurna. Tapi ia telah memilih kita untuk hidup bersama dan berjalan bersama-sama seperti janji yang dihadapkan di ulama. Itu. Nah, berikut
Ini beberapa kata-kata praktis saja. Nah, apakah Bapak Ibu bisa membaca di sini yang kiri dengan yang kanan? Titipan terindah sebagai hadiah anugerah Allah, maka syukuri pemberian indah yang ada di sampingmu sekarang. Yang satu, kado terindah. Kalau itu titipan Tuhan, yang kemudian melindungimu. Yang satu, kado terindah yang diberikan Sang Pencipta, Sang Kalik dalam hidup seorang laki-laki. Dia akan menjadi penolong yang sepadan, maka kita bisa mensyukuri itu yang ada. Berikutnya masih ada satu ya Lewi ya, kelihatannya ya. Nah, mulai dari berkeluarga, soal jatuh cinta pada orang yang sama, entah sehat, entah sakit, entah endut dulu, entah endut sekarang atau kurus dulu, berkurang memberikan kasihnya. Maka justru disitulah sampai menghantar, mendoakan, menyambut dia di pintu. Dia sudah bekerja keras untukmu. Masih adakah Lewi? Iya, begitu Bapak Ibu yang saya kasihi, kalau kita mencoba melihat sebuah komunalitas yang dinamakan keluarga, disitulah kita bisa menghidupinya. Tuhan memberkati kita.